Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada semuanya yang dapat Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya berada di salah satu kawasan yang tepat gerbang masuk yang menuju ke Gua Saparwadi yang berada di Pamijahan. Oke, bagaimana situasi dan kondisi terkini? Mari kita. Oke, pada semuanya kita akan masuk menuju salah satu gua yang sangat bersejarah yang ada di Pamijahan, yaitu Gua Saparwadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, tabarakallah. Bisa dilihat ini batu. Nah, ini suasana di dalam Gua Saparwadi. Oke. Gelap sekali, Masya Allah. Kita kopi haji, tay kopi haji. Tuh, cobaannya ngegeblos tuh. Tuh. Pas tuh. Lamun logor paling ke Haji Sueb. Inilah kisah singkat perjalanan dakwah Syekh Abdul Muhyi Pamijahan. Ya, Syekh Abdul Muhyi adalah tokoh ulama legendaris yang lahir di Mataram tahun 1650. Beliau juga tumbuh dan menghabiskan masa mudanya di Gresik dan Ampel, Jawa Timur. Bahkan pernah menuntut ilmu di pesantren Kuala Aceh selama 8 tahun. Beliau juga memperdalam Islam di Baghdad pada usia 27 tahun dan menunaikan ibadah haji. Setelah berhaji, beliau kembali ke Jawa untuk membantu misi Sunan Gunung Jati menyebarkan agama Islam di Jawa Barat. Awalnya Abdul Muhyi menyebarkan Islam di Dharma, Kuningan dan menetap di sana selama 7 tahun. Selanjutnya, beliau mengembara hingga ke Pamengpeuk, Garut Selatan selama 1 tahun. Syekh Abdul Muhyi melanjutkan pengembaraannya hingga ke daerah Batuwangi dan Lebak Siu. Setelah 4 tahun menetap di Lebak Siu, ia bermukim di dalam goa yang sekarang dikenal sebagai Gua Saparwadi dengan maksud untuk mendalami ilmu agama dan mendidik para santrinya. Keberadaan Gua Saparwadi ini erat kaitannya dengan kisah perjalanan Syekh Abdul Muhyi. Dikisahkan pada suatu saat beliau mendapatkan perintah dari gurunya yakni Syekh Abdul Rauf Singkal dari Kuala Aceh untuk mengembangkan agama Islam di Jawa Barat, bagian selatan, sekaligus mencari tempat yang disebutkan dalam ilham dengan sebuah gua khusus sebagai tandanya. Setelah melalui perjalanan yang sangat panjang dan berat, pada suatu hari ketika sedang asik bertafakur memuji kebesaran Allah, Syekh Abdul Muhyi tiba-tiba menoleh ke arah tanaman yang didapati telah menguning dan sudah sampai masanya untuk dipanen. Konon katanya, setelah dipanen, hasil yang diperoleh ternyata tidak kurang juga tidak lebih atau hanya mendapat sebanyak benih yang ditanam. Mengetahui hal ini menjadi sangat terkejut sekaligus gembira, karena itu adalah pertanda bahwa perjuangan mencari gua sudah dekat.
Upaya pertama untuk memastikan adanya gua yang dicari dan ternyata berhasil ini dilanjutkan dengan cara menanam padi kembali di lahan sekitar tempat tersebut. Sambil terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, upaya ini pada akhirnya juga mendapatkan hasil. Padi yang ditanam berbuah dan menguning, lalu dipetik, hasilnya ternyata menuai hasil sama sebagaimana yang terjadi pada peristiwa pertama. Hal ini semakin menambah keyakinan Syekh Abdul Muhyi bahwa di tempat itulah di dalam gunung terdapat gua yang dicarinya. Suatu hari, ketika sedang berjalan ke sebelah timur gunung tersebut sambil bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Syekh Abdul Muhyi tiba-tiba mendengar suara air terjun dan kicauan burung-burung kecil di tempat tersebut. Ia kemudian melangkah turun ke tempat di mana suara itu berada, dan di sana ia melihat sebuah lubang besar yang ternyata sesuai dengan sifat-sifat gua yang ciri-cirinya telah ditunjukkan oleh gurunya. Seketika itu, terangkatlah kedua tangan Syekh Abdul Muhyi mengadah ke atas sambil mengucap doa sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan pertolongan pada dirinya dalam upaya menemukan gua yang dicari. Peristiwa penemuan gua ini terjadi pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 1111 Hijriah atau bertepatan 1690 Masehi. Setelah perjuangan berat dalam mencarinya selama kurang lebih dari 12 tahun. Usia Syekh Abdul Muhyi sendiri pada waktu itu adalah genap 40 tahun, dan gua tersebut pada nantinya akan dikenal dengan nama Gua Pamijahan. Gua Pamijahan terletak di sebuah kaki bukit yang sekarang dikenal dengan sebutan Gunung Mujarod. Nama itu diambil dari kata bahasa Arab yang berarti tempat penenangan, atau dalam bahasa Sunda disebut sebagai tempat nyernakeun manah. Karena Syekh Abdul Muhyi sering melakukan taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah di dalam gua tersebut. Gua Pamijahan ini pada dasarnya memiliki makna khusus dalam perjalanan dakwah dan spiritual Syekh Abdul Muhyi. Penemuan yang keberadaan gua ini seolah menjadi simbol yang menandakan bahwa perjalanan spiritual Syekh Abdul Muhyi telah mengalami puncaknya. Selain itu, selalu terdapat makna dan fungsi khusus dalam setiap hal yang terhubung secara istimewa dengan tokoh yang menjalaninya. Hal ini bisa dipahami karena seperti yang diungkapkan oleh Martin van Buitenhage bahwa para tokoh sejarah Islam di Nusantara khususnya biasa melakukan pendekatan supranatural dalam rangka meningkatkan karisma mereka. Gua Besar Pamijahan, Tasikmalaya Selatan sebagai tempat Syekh Abdul Muhyi melakukan riyadhah spiritual dan salah satu pusat penyebaran Thariqah Satoriyah di Pulau Jawa adalah contoh dari hal tersebut. Para juru kunci di tempat ini bahkan menunjukkan sebuah lorong yang sempit yang konon dilalui oleh Syekh Abdul Muhyi untuk pergi ke Mekah setiap Jumat. Sementara itu, di Cibulakan atau di Pandeglang, Banten misalnya, terdapat sebuah sumur yang konon katanya berhubungan dengan sumber air Zam-Zam di Makkah. Menurut riwayat, Maulana Mansur yang diyakini sebagai wali yang dimakamkan di Cikaduun pulang dari Makkah melalui sumber mata air Zam-Zam dan muncul di sumur ini. Ringkasnya, hingga saat ini masih ada kiai-kiai di Jawa yang menurut para pengikutnya yang paling fanatik setiap Jumat secara gaib pergi sembahyang di Masjidil Haram. Semua ini juga menandaskan perihal lain, yakni kuatnya peranan haji dan Mekah serta hubungannya dengan tradisi spiritual sebagai legitimasi kekuasaan atau keilmuan seseorang dalam pandangan orang Jawa.
Di lingkungan kekeramatan Pamijahan sendiri terdapat beberapa kisah yang mengandung pengertian di atas. Satu kisah yang sering beredar menyebutkan bahwa konon Syekh Abdul Muhyi bersama Maulana Mansur dan Ja'far Shiddiq sering sholat di Mekah bersama-sama lewat Gua Pamijahan. Ketiga orang itu memang dikenal mempunyai ikatan persahabatan yang sangat erat. Kisah supranatural lain di lingkungan kekeramatan Pamijahan adalah kisah yang menjadi muasal diharamkannya merokok di lingkungan tersebut. Menurut kepercayaan masyarakat, pada suatu hari Syekh Abdul Muhyi dan Maulana Mansur berada di Mekah hendak pulang ke tanah Jawa. Keduanya kemudian berunding tentang pemberangkatan, bahwa siapa yang sampai lebih dulu di Jawa hendaklah menunggu salah seorang yang lainnya. Lalu berangkatlah kedua sahabat tersebut dengan cara masing-masing, yakni Syekh Maulana Mansur berjalan di atas bumi, sedangkan Syekh Abdul Muhyi di bawah bumi. Keduanya sama-sama menggunakan kesaktiannya. Namun ketika Syekh Abdul Muhyi sedang berada dalam perjalanan di bawah laut, tiba-tiba ia merasa kedinginan, lalu berhenti sebentar. Sewaktu hendak menyalakan api dengan maksud untuk merokok, tanpa disangka muncul kabut yang membuat sekelilingnya jadi gelap. Ia terpaksa berdiam diri menunggu kabut tersebut menipis sambil merokok. Namun kabut itu ternyata semakin menebal. Akhirnya ia teringat bahwa merokok itu perbuatan yang makruh. Maka seketika itu juga ia merasa berdosa dan segera bertaubat. Bersamaan dengan itu kabut pun menghilang sirna dan akhirnya ia bisa berangkat lagi meneruskan perjalanannya. Mulai saat itulah Syekh Abdul Muhyi menjauhkan diri dari merokok, bahkan bisa dikatakan mengharapkan rokok untuk dirinya sendiri, sedangkan kepada keluarga atau pengikutnya ia hanya melarang merokok sewaktu di dekat dirinya. Kalau seandainya jauh dari beliau dipersilahkan. Oleh karena itu, di daerah Pamijahan ada tempat tertentu yang dilarang secara adat untuk merokok, khususnya tempat yang berada di sekitar makam Syekh Abdul Muhyi. Adapun batas-batas wilayah larangan merokok antara lain, sebelah timur daerah Kaca-Kaca, sebelah barat jalan yang menuju ke gua dimulai dari Masjid Wakaf, sebelah selatan dimulai dari makam dalam Yudan Negara kurang lebih 300 meter dari makam Syekh Abdul Muhyi, sedang sebelah utara kurang lebih 300 meter dari makam Syekh, yaitu jalan umum yang menuju ke makam Syekh Eyang Abdul Qohar di Pandawa. Singkat kata, wilayah-wilayah dengan batasan yang telah ditentukan tersebut adalah daerah larangan merokok. Menurut adat yang berlaku, kisah-kisah semacam ini tidak akan dibahas lebih jauh. Yang perlu direnungi adalah hikmah yang berada di baliknya, sebab setiap cerita yang ada pada dasarnya menunjukkan keluasan ilmu, keluhuran pribadi dan kemuliaan pengabdian Syekh Abdul Muhyi kepada masyarakat dalam perjuangannya mengajarkan prinsip-prinsip Islam dan menjauhkan mereka dari bentuk-bentuk kepercayaan yang sesat. Pamijahan sendiri pada dasarnya adalah nama sebuah kampung yang letaknya di pinggir kali, sehingga ia merupakan tempat yang menguntungkan karena masyarakat sekitar dapat mengolahnya untuk mengembangbiakan ikan. Akan tetapi kondisi ini juga bisa sebaliknya, yakni kadang-kadang membawa bencana seperti banjir yang melanda daerah tersebut. Peristiwa ini membuat banyak rumah yang hanyut karena tidak kuat menahan banjir. Oleh karena itu pula, bangunan-bangunan yang sekarang masih ada dan terletak di tepi sungai harus dibuat permanen. Pamijahan tersebut, ibu kota desa di wilayah Kecamatan Bantar Kalong, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat ini, sebelum Syekh datang ke Pamijahan sudah ada kampung yakni daerah Bojong. Wilayah Sukapura terletak di sebelah timur laut dari kampung Pamijahan sekarang, yang kini dikenal dengan nama Kampung Bengkok. Di sana terdapat makam dalam Sacaparana, mertua Syekh Abdul Muhyi.
Adapun kata pemijahan adalah nama baru. Di masa hidup Syekh Abdul Muhyi sendiri, nama tersebut belum dikenal. Wilayah ini disebut oleh Syekh Abdul Muhyi dengan istilah Sapar Wadi. Nama ini diambil dari kata bahasa Arab, yakni Sapar, maksudnya artinya jalan, dan wadi yang berarti lembah. Jadi Sapar Wadi adalah jalan yang berada di lembah. Hal ini disesuaikan dengan letaknya yang berada di antara dua bukit di pinggir kali. Namun sekarang Sapar Wadi dikenal juga dengan nama Pamijahan karena banyak orang yang berdatangan dari pelosok Pulau Jawa secara berduyun-duyun laksana ikan yang akan bertelur atau mija. Karena itu nama Sapar Wadi kemudian berganti menjadi Pamijahan sebab mempunyai arti yang hampir mirip dengan tempat ikan akan bertelur dan bukan berarti tempat pemujaan. Goa Sapar Wadi merupakan salah satu tujuan utama peziarah yang berkunjung ke Pamijahan. Panjang lorong gua sekitar 284 meter dan lebar 24,5 meter. Peziarah bisa menyusuri goa dalam waktu 2 jam. Salah satu bagian goa yang paling sering dikunjungi adalah hamparan cadas berukuran 12 meter kali 8 meter yang disebut sebagai lapangan Baitullah. Tempat itu dulu sering dipakai sholat oleh Syekh Abdul Muhyi bersama para santrinya. Di samping lapangan cadas tersebut terdapat sumber air Cikahuripan yang keluar dari sela-sela dinding batu cadas. Mata air itu terus mengalir sepanjang tahun. Oleh masyarakat sekitar, air itu dipopulerkan sebagai air Zam-Zam Pamijahan. Air ini dipercaya memiliki berbagai khasiat. Bahkan menjelang Ramadan, para peziarah di Pamijahan tak lupa membawa botol air dalam kemasan, bahkan jerigen untuk menampung air Zam-Zam Pamijahan itu. Dengan minum air, badan bisa sehat diyakini sebagai kekuatan imun dalam tubuh dalam menjalankan ibadah puasa. Syekh Abdul Muhyi itu disebut juga oleh bangsa wali lainnya dengan gelar Az-Zomatud Darajat, yang artinya orang yang mempunyai derajat agung. Bercerita tentang derajat kewaliannya, tentu kita hanya paham atau mengerti secara sepintas bahwa yang disebut derajat seperti ini hanya ada di zaman Wali Songo. Sebenarnya pemahaman seperti ini tidak benar, karena derajat waliullah akan terus mengalir hingga sampai pada akhir zaman sebagai sunnatur Rasul. Syekh Abdul Muhyi dalam sejarah hidupnya adalah seorang yang juhud, pintar, sakti, dan terkenal paling berani dalam memerangi musuh-musuh Islam. Namun semua itu adalah masa lalu dan kini hanya tinggal kenangan belaka. Hanya saja walau ia sudah ratusan tahun telah tiada, namun rahmat dan kekeramatannya masih banyak diburu, terutama oleh para peziarah yang minta berkat lewat wasilahnya. Lebih dahsyat dan lebih luar biasanya lagi, sekalipun wali-wali Allah sudah tiada, tetap memakmurkan perekonomian masyarakat sekitar. Masya Allah, tabarakallah. Inilah karomah daripada wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Biasanya kita PHJ kita ke PHJ. Tayo ke PHJ. Mun anu lebat bisa kamu kah? Tok, cobaannya ngegeblos tuh. Tok. Pas tuh. Lamun anu logor paling ka Haji Sueb. Assalamualaikum ya ahlul qulub. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Biasa nih.
Kapolres sok anu tempat ya. Saya orang musafir dia tempat. Karya. Oke. Ah iya. Oke. Itu jalan ke Mekah Teman. Tuh. Tuh di pagar tuh. Tuh itu jalan ke Mekah saya. Jalan ke Mekah Mang Nur. Itu siapa yang mau jalan ke Mekah? Cai karomah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa as'aluka rizqan wasi'a wa sifat min kulli dain wa saqam. Bismillah. Malas? Malas mah. Mom.